Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yos sedang duduk sendirian di kursi kulit mewah yang menghadap ke seluruh jendela dari lantai ke langit-langit. Dan matanya begitu dalam, sehingga dia tidak bisa melihat ombak dalam arti yang dalam. Tiba-tiba, telepon di sakunya berbunyi. Di sisi lain, Darlin tak pergi kemana-mana. Ia membawa Derek bermain catur. Tiba-tiba mendengar suara bel yang aneh, mempersiapkan bangkit untuk melihat siapa di luar. Ada yang lebih cepat responnya dibandingkan dirinya, dengan suaranya yang lembut. "Ibu, kamu tunggu sebentar. Aku mau angkat telepon." Darlin tertegun. Derek berlari kecil mencari telepon. Kenapa dia tidak tahu siapa yang ditelepon Derek? Apakah Lina atau Hendrik? Selain kedua orang itu, tidak ada lagi yang dapat dia sebut namanya. Tetapi jika ada masalah, maka keduanya dapat menelpon. Bisa saja itu teman lama Derek di sekolah lamanya yang menelpon. Mereka memberikan telepon kepada Derek supaya lebih enak untuk berkomunikasi. Dalam hati Derek ada perasaan yang memanggil. Diam-diam mengeluarkan ponsel dari ransel dan meliriknya. Itu benar-benar dia. Hatinya pun berdetak keras dan kencang selama 2 kali, dan ia tampak seperti pencuri mengambil ponsel sembari melirik ke arah ibunya. Lihat dia menatap papan catur, mengambil ponselnya dan lari menuju toilet. Pintu juga terkunci. Tidak lupa memberitahu ibunya. "Ibu, aku akan pergi ke toilet." "Kenapa, Derek? Apakah kamu sakit perut?" Kata-kata Darlin yang belum sempat ia ucapkan. Pintu toilet sudah terkunci. Hatinya merasa tidak enak. Telepon dari siapa sehingga ia harus pergi ke toilet untuk mengangkatnya? Di dalam toilet, Derek memindahkan pantatnya yang kecil lalu duduk. Tangannya yang gemetar mulai mengeluarkan keringat. Ia duduk dan menarik napas dalam-dalam. Membuka mulutnya dengan hati-hati dan berkata, "Paman Yos." Ketika Yos bersiap untuk menutup teleponnya, dia mendengar suara anak kecil. Suaranya yang dingin sudah jauh lebih lembut dan berkata, Apakah kamu sudah tidur?" Yos mengira bahwa ibu dan anak itu masih berada di luar kota. Sesuai dengan perbedaan waktu, seharusnya anak ini sudah tidur. "Belum, Paman. Kami sudah pulang." Derek dengan semangat menjawab. Lusa, ibu bisa membawanya untuk bertemu dengan ayahnya. Dia tidak tahu bahwa ia adalah ayahnya. Bagaimana nanti ekspresinya? Memikirkannya saja sudah sangat membuatnya gembira. Yos mendengar kabar pulangnya Derek. Dia sangat gembira. Bahkan diri sendiri tidak mengira bahwa dia bahkan tidak merasakannya sendiri. Dia punya perasaan yang tak dapat dijelaskan untuk anak itu. "Ya, apakah kamu sudah makan?" Bukankah ayah terlalu pandai mengobrol, jadi mudah berbicara untuk Tuhan? Lupakan saja. "Paman Yos, bukankah masih ada masalah mencari puding?" Dia sebenarnya lebih ingin bertanya, "Ayah, apakah kamu merindukanku?" Tetapi dia sungkan untuk bertanya dan juga tidak bisa bertanya. Yos berhenti sejenak. Suaranya yang rendah bertanya dengan tidak jelas, "Apakah kamu dan ibumu baik-baik saja?" "Baik, sangat baik."
Derek tidak mendengar pertanyaan ayahnya dan menjawab dengan konyol. Yos lanjut bertanya, "Apakah ayah dan ibumu baik padamu?" "Tidak, mereka bahkan tidak tinggal seatap, tapi mereka segera akan bertemu kembali." Derek tidak mengerti maksud Yos dan dia masih tertawa. Sudah cerai, masih sangat cepat bertemu lagi. Ia menganggap pernikahan adalah permainan. Tidak tahu mengapa mendengar kabar ini, Yos sangat tidak gembira. Dengan sepasang alis yang berbentuk seperti pedang, bagaimanapun juga anak tetap ingin orang tuanya bersatu. "Apakah ayahmu memiliki perempuan lain?" Bajingan seperti itu tidak tahu jika ibunya buta. Laki-laki di dunia semuanya mati. Apakah mereka harus menggantung diri di pohon dan membawa anak untuk menderita bersama mereka? Itu sama. Derek tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Dia benar-benar ingin mempertanyakan orang yang sedang diteleponnya. Tapi ia merasa waktu ini bukanlah waktu yang pas. Hanya bisa menunggu besok untuk bertanya. Dia harus meminta keadilan untuk ibunya. Jika ayahnya benar-benar di luar, dia tidak akan ragu untuk membawa ibunya pergi. Tapi ibunya akan bertunangan dengan Paman Hendrik. Bagaimana ini? Ini membuat Derek sengsara. Yos berpikir bahwa apakah Derek sedang mempersulitnya jika ia berdamai dengan ayahnya yang tidak bertanggung jawab dan berkata dengan ringan, "Pria harus mengambil tanggung jawab keluarga dan jangan menempatkan orang yang mereka sayangi dalam dilema untuk keinginan egois mereka sendiri." "Ayah, aku adalah seorang anak kecil. Bukankah kata-katamu ini terlalu mendalam?" Derek terdiam sesaat. Jangan biarkan orang yang kamu sayangi terlibat dalam dilema. Apakah dia tidak membawa ibunya untuk melihat ayah? Jika pada saat itu dia tahu bahwa ayah ini adalah dirinya sendiri, dia tidak tahu apakah dia akan merasa malu ketika dia memikirkannya. "Paman Yos, aku sudah tahu semuanya. Semoga ayah juga memiliki kesadaran semacam ini." Yos merasa ada sedikit hal yang aneh dari perkataan Derek. "Apakah kamu butuh bantuanku?" Ketika Derek ingin menjawab, ia mendengar suara ketukan pintu. Dia segera menutup telepon dengan tangannya yang kecil dan kemudian mendengar suara cemas Darlene. "Apa yang kamu lakukan di dalam, Derek?" "Tidak ada apa-apa, Bu. Aku akan segera keluar," jawab Derek. Darlene mendengar suara Derek yang tidak apa-apa juga menjadi lega. "Baiklah, jangan duduk terlalu lama." "Iya, Bu." Derek menunggu suara langkah kaki Darlene menjauh, lalu mengangkat kembali ponselnya. "Paman Yos, aku tutup teleponnya terlebih dahulu. Ibu sudah memanggilku." "Baiklah," jawab Yos yang juga mendengar samar suara perempuan. Dia tidak benar-benar mendengarkan di seberang pintu. Muncul perasaan aneh. Ia sepertinya mengenal suara itu. Tetapi ia juga merasa bukan. Jika dia harusnya mengingatnya. Sebenarnya, siapakah dia? Entah bagaimana dia ingin tahu siapa ibu puding itu. Derek telah memutuskan teleponnya, membuka pintu dan keluar dari toilet. Hampir saja membuat suara ibu terdengar oleh ayah di telepon. Itu bisa-bisa menjadi masalah. "Derek, siapa yang menelponmu?" Darlene bertanya sambil memotong sepiring buah untuk Derek. Derek pura-pura berakting dan berkata,
Tidak ada, itu hanya salah sambung. Tadi aku ingin pergi ke toilet. Darlin menatap matanya yang polos dan tak berkedip, dan tidak bingung dengan rencana anaknya dan mengulurkan tangan kepadanya secara langsung. Sini, biarkan ibu melihatnya. Iya, ibu bisa melihatnya. Derek tersenyum dan menunjukkan gigi putih kecilnya yang rapi, dan dengan patuh meletakkan telepon di tangan Darlin. Karena dia tahu bahwa ibunya tidak dapat melihat apa-apa, yang membuatnya mewarisi gen yang kuat, dan dia menghapus obrolan untuk menyembunyikan nomor telepon. Semua itu adalah senjata yang ia miliki. Darlin tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dari tangannya, tetapi itu mencurigakan karena dia tidak bisa mematikannya. Dia hanya mengambil teleponnya dan berkata, "Pergi makan buahmu." "Bu, teleponku," kata Derek dengan nada rendah untuk mengingatkan ibunya. Darlin mengangkat bahu dan berkata, "Ibu Sita." Dia ingin melihat siapa yang menelpon. "Jika aku tidak memiliki ponsel, bagaimana aku akan menelpon? Sedih sekali. Jika ada kecelakaan, aku harus bagaimana?" Derek pura-pura menunjukkan ekspresinya yang kasihan untuk mendapat simpati ibunya. Darlin menjawab, "Ibu ingat, ibu membelimu ponsel, tapi bukan merek yang ini." Darlin membelikannya ponsel anak-anak dan hanya bisa menelpon. Bagaimana dia bisa memiliki ponsel orang dewasa yang canggih ini? Pasti Perlina membelikannya secara diam-diam di belakangnya. Tidak heran dia lebih baik dalam bermain ponsel daripada ibunya. Lain kali harus memperingati Perlina. Tidak boleh membiarkannya membeli barang seperti ini. "Jangan begitu, Bu." Bagaimana mungkin ia berkata bahwa ayahnya yang menelpon barusan? Bukankah dia akan mengekspos secara diam-diam? Darlin mengotak-atik ponselnya di depan anaknya. Ia berkata dengan menggoda, "Jika kamu bersedia memberitahu ibu siapa yang baru saja menelpon kamu, ibu akan mengembalikan ponselmu." "Itu hanya orang yang salah sambung kok, Bu." Derek tidak berani untuk menatap mata Darlin yang dalam. Tanpa sadar, ia mengangkat tangan dan menggaruk telinganya. Melihat gerakan yang cukup familiar, Darlin tahu sang anak sedang berbohong. Dan sang anak yang sedang tertawa, dia berkata, "Jika salah sambung, mengapa telepon tersebut tidak mencantumkan nomor?" Ini, mengapa dia merindukan tempat yang begitu penting, tetapi dia tidak bisa mengucapkan nama ayahnya. Dia memiliki mata hitam besar dan dia punya ide segera. "Itu adalah tante. Tante bilang besok mau menemani kita ke rumah sakit." "Benarkah?" Darlin merasa mungkin teman baik. Ponsel ini penting untuk menjadi alat komunikasi antar mereka. Derek sibuk membuat kepalanya seolah-olah benar. "Iya, Bu, tante bilang gitu tadi." Dia berdoa dalam hati, berharap bahwa tante tidak akan terlalu bodoh. Jika tidak, gambarannya tentang kepatuhan pada ibunya akan runtuh. Ya, ibu tahu. Ibu akan kembalikan teleponnya sekarang. Lain kali, kamu tidak boleh membohongi ibu. Itu bukan sifat dari anak ibu," kata Darlin sambil mendidiknya. Baik, Bu. Aku tahu, aku salah." Derek segera mengakui kesalahannya. Darlin melihat dia mengakui kesalahannya, mengelus kepalanya, dan dengan lembut berkata, "Anak baik, kamu makan buah dulu ya,
simpan ponselmu itu. Baiklah Bu, jawab Derek dengan kaki yang pendek berlari kecil menuju meja makan. Hari kedua di pagi hari, Hendrik sudah menunggu di luar pintu dan sekali lagi bertanya pada Darlin. Darlin, benarkah aku tidak perlu ikut bersama dengan kalian? Hendrik, benar tidak perlu kok, hanya pergi untuk suntik, tidak ada masalah. Dan juga Lina akan membawa kami pergi, kata Darlin yang tidak ingin menunda pekerjaan Hendrik. Dan Derek juga hanya satu suntikan. Hendrik tidak perlu ikut. Hendrik sangat ingin menemaninya, tapi karena rapat hari ini sangat penting, ditambah dengan tekanan yang diberikan oleh keluarganya, ia tidak dapat lagi menunda pekerjaannya. Atau ibunya akan berpikir bahwa pekerjaannya sedikit tertunda karena Darlin. Mengapa paman tidak menemani kita? Derek bertanya dengan bingung. Bukankah paman yang selalu menemani mereka? Darlin memukul pantatnya dan berkata, Paman Hendrik tidak bisa hari ini karena ada keperluan. Kita jangan mengganggu paman. Ayo pergi. Ya, iya Bu, jawab anak yang dipukuli pantatnya. Wajahnya perlahan memerah, memakai sepatu dan sekali lagi mengeluarkan tapaknya sedang berlari. Dada. 15 menit kemudian, Perlina masuk ke dalam rumah. Apakah pantat kecilmu itu sudah siap untuk disuntik? Tante, teriak Derek sembari lari ke pelukan Perlina. Perlina senang dan memeluk Derek. Dia merasa aneh karena anak kecil itu sangat gembira ketika dirinya datang. Biasanya sambutannya tidak sehangat ini. Ternyata Derek berbisik di telinganya dengan suara yang kecil. Tante, semalam ayah menelponku. Jika ibu bertanya nanti, bilang saja kamu yang menelponku. Kalau tidak, masalah ini akan menjadi besar. Itu hanya masalah kecil. Kamu belajar mencari alasan, kata Lina tidak henti-hentinya menggelengkan kepala, menunjukkan iya kepada Derek, sembari berkata dengan suara yang kecil. Sudah tahu, Tante sudah tahu apa yang harus Tante lakukan. Tapi kamu berhutang pada Tante. Tante, apakah kamu tidak minta maaf untuk membuat permintaan yang tidak masuk akal untukku yang berusia kurang dari 4 tahun? Kata Derek dengan wajah yang hampir menangis. Perlina menjawab tanpa mengubah wajahnya. Hei, kamu minta maaf untuk menarik Tante ke dalam air. Tentu saja, Tante juga malu. Jika kamu tidak setuju, Tante tidak akan memaksakannya. Tetapi pot ini dari langit. Ibumu sudah keluar. Derek menggigit giginya, pandangannya kalah. Oke. Hei, aku masih hati-hati dan taat. Lina tidak berpikir itu memalukan untuk mengancam seorang anak, tetapi dia merasa sangat puas. Akhirnya membiarkan dia mendapatkan kesempatan untuk mengancam anak kecil ini, yang sebenarnya menyebalkan setiap kali dia mengisap. Derek, ada apa? Darlin keluar dan melihat wajah Derek tampak tidak relevan. Mood Lina bagus, mata tertawa hampir membentuk satu garis. Anak-anak, mereka sangat mengikuti mood. Benarkah? Tanya Darlin sedikit meragukan. Lina dengan lembut meremas wajah kecilnya, tersenyum seperti serigala. Benar kan sayang? Ya. Derek dengan enggan memperpanjang epilognya karena minggu ini dia akan menjadi mata-mata kecil yang tidak dibayar oleh tantenya, yang merupakan sebuah kerugian. Ayo jalan, dokter sudah menunggu kita. Tidak apa-apa, mobil berhenti di luar.
belum terparkir di garasi. Lina memutar kunci mobilnya dan keluar. Dalam perjalanan, Darlin bertanya tentang masalah semalam. Perlina menjawab langsung yang membuat Darlin tidak ragu sama sekali. Lina, lain kali jangan membelikan barang mahal kepada Derek. Dia masih kecil, ucap Darlin mengingatkannya. Lina pun mengangguk. Aku punya porsi yang sesuai. Siapa yang memintamu untuk membeli ponsel anak itu? Ponsel itu memiliki fungsi yang sangat buruk sehingga aku tidak bisa memberikan video kepada Derek. Darlin mendengar alasan Lina dan tidak mengatakan apapun. Masalah yang dibicarakan di telepon bagaimana bisa berubah lagi? Di rumah sakit, Nelson telah lama menunggu di ruang konsultasi. Ketika Nelson melihat mereka masuk, matanya berkedip dan senyum ramah menggantung di wajahnya. Nona Darlin, Derek, kalian sudah datang? Ya, maaf merepotkan dokter Nelson lagi, ucap Darlin mengangguk dengan sopan padanya. Nelson tersenyum dan berkata, "Ini memang yang harus aku lakukan. Bagaimana bisa merepotkan? Bukankah itu benar, Derek?" Berbicara tentang menjangkau dan menggosok kepala Derek, alis kecil Derek sedikit mengernyit dan dia bersembunyi dengan cepat. Dia tidak suka orang asing menyentuhnya dan dia selalu merasa bahwa paman dokter itu aneh. "Derek, Dokter Nelson menyukaimu. Kenapa kamu tidak sopan kepadanya?" Darlin agak bingung dengan perilaku putranya. Biasanya nenek dan kakek itu menyentuhnya dan dia tidak mempermalukan orang lain walaupun dia tidak menyukainya. Tapi mengapa hari ini begitu banyak ketidakcocokan?